Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di kelas mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai visualbasic.net ya di sini. Dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Di sini kita akan membahas tentang database dan connection. Setelah di pertemuan 6 terakhir kita bikin layout dari sebuah aplikasi, paling tidak ada halaman utama, halaman list berisi tabel, dan halaman form tambah. Nah, itu kan masih layoutnya aja. Di pertemuan ini kita sudah masuk koneksi ke database-nya. Jadi data kita sekarang bakal dinamis menggunakan database, kayak gitu kurang lebih ya. Database-nya sendiri kita akan menggunakan Microsoft Access, yang pasti sudah ada di komputer teman-teman semua sih, karena kan itu satu paket dengan Microsoft Office ya, jadi tidak perlu install apapun lagi. Oke, kalau gitu kita mulai aja videonya. Oke, pertama kita perlu buat dulu database Microsoft Access-nya ya. Jadi bisa dengan cara klik kanan di sini, lalu new, ada Microsoft Access Database. Atau kita bisa dari start menu, kita cari Access ya. Nah ini. Biasanya kalau saya lebih enak di sini. Jadi di folder project Visual Basic kita gitulah. Kita bikin sebuah klik kanan, new, biasanya ada Microsoft Access Database. Nah, kita namai database ini, misalkan kita kan mau bikin sistem akademik ya. Nanti form inputannya tuh form input nilai. Jadi saya bikin nama filenya adalah akademik. Dan kebetulan saya udah bikin ini filenya. Untuk ini bisa di rename aja ya, akademik. Kayak gini. Tapi kebetulan saya udah punya database akademik yang sudah dibuat. Jadi ini dihapus aja. Nah, kalau dibuka itu seperti ini tampilan Microsoft Access. Mungkin teman-teman udah juga belajar lah database Microsoft Access ini ya di mata kuliah database. Oke. Jadi di database akademik ini kita akan buat sebuah tabel, namanya tabel nilai. Ya. Cara bikinnya kita masuk ke menu create, lalu ada di sini ada table ya. Kita klik aja seperti ini. Lalu kita klik kanan dan design view. Sebelumnya dikasih nama dulu tabelnya mau tabel apa. Di sini kebetulan saya udah punya tabelnya, namanya tabel nilai ini ya. Nah, di tabel nilai ini klik kanan design, tadi ada kita bikin ID atau number ya, si kolomnya. Itu biarkan aja. Dan kita nambahin beberapa, cukup banyak sih sebenarnya, cukup banyak tabel-tabel lain. Misalkan ini ada saya name, itu data tipenya adalah short text ya. Nama, jenis kelamin, nomor telepon masih short text ya. String sebenarnya ya, tipe data string. Lalu untuk alamat kita pakai tipe data long text atau teks biasa gitu. Kalau di Microsoft, di MySQL. Untuk kelas dan mata kuliah kita isi juga dengan short text gitu ya. Ini untuk data nilai. Kemudian saya punya absen sampai dengan 6 ya, absen underscore 1 sampai absen underscore 6 ini tipe datanya yes no. Atau kalau di database lain tuh tipe datanya boolean ya. Karena statusnya hanya absen atau tidak absen seperti itu. Jadi pakai yang dengan yes no atau boolean. Kemudian saya punya beberapa nilai. Ini ada nilai absen dengan tipe datanya number, nilai tugas tipe datanya number, nilai UTS, UAS, dan nilai akhir juga tipenya number.
Sedangkan nilai indeks tipe datanya short text atau string. Ini sih tipe data atau kolom-kolom yang dipakai di tabel nilai ya. Seperti ini aja dulu. Lalu kita coba isi beberapa datanya gitu kan ya. Di sini saya isi misalkan NIM-nya, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan lain-lainnya gitu ya. Ini sebenarnya saya isi lewat aplikasi sih, cuman kalau mau diisi langsung juga untuk sebagai sampel, nggak masalah sih. Nah ini yang yes no tadi atau tipe boolean tuh seperti ini. Gitu kan ya. Hanya di checklist tuh, kemudian nilai-nilai ini bentuknya angka, sedangkan nilai indeks itu bentuknya huruf ya, atau string ya, atau teks. Oke, kurang lebih seperti itu dulu untuk database-nya. Jadi kita menggunakan Microsoft Access yang pasti semua udah pada punya juga. Terus kita coba bikin sebuah database disimpan di dalam folder VB lah, kalau saya namanya ini. Nama folder saya ini pemrograman Visual 1, Visual Basic, saya simpan di sini database-nya. Kemudian dinamai Academic. Ekstensinya dibebaskan dulu aja ya, extension ini. Kemudian saya bikin satu tabel namanya tabel nilai. Isinya adalah ini yang tadi saya bacakan ya. Dengan tipe datanya. Kemudian saya isi sampel data beberapa untuk sebagai bukti. Oke. Itu untuk database-nya. Jadi database hanya segini aja. Rasanya cukup dipahami ya kalau untuk database karena udah pernah dipelajari juga di mata kuliah lain. Sekarang kita masuk ke VB-nya. Nah, di VB-nya ini kita buka Microsoft Visual Studio dan kita bikin project baru ya. Seperti biasa, file new project, pilih Windows Desktop, lalu Windows Form App ya. Ini jangan lupa pindahkan location-nya ke tempat tadi ya, kalau saya tempatnya di sini. Terus namai project-nya dengan nama pertemuan ini. Ini pertemuan ke-7, jadi namanya pertemuan 7 ya. Lalu oke aja. Ini kebetulan saya udah punya. Dan juga saya copy dari pertemuan namanya. Jadi saya masih punya menu utama dengan menu di sini ya. Sudah ada menu-menunya. Terus kayak saya punya halaman list, halaman tambah, dan halaman about. Ini sama seperti pertemuan 6. Jadi tidak ada yang berubah. Hanya saja saya menambahkan satu file baru nih. Nah ini file koneksi ini itu untuk konekin VB kita ke database yang sudah dibuat tadi. Nah cara menambahkan filenya kita coba klik kanan di sini, lalu ada add, lalu pilih modul. Lalu kita pilih modul ini, lalu kita namai dengan koneksi ya, seperti itu. Lalu pencet tombol add. Ini kebetulan saya udah punya. Nah ini kalau buat baru biasanya kosong sih. Tapi kalau saya kebetulan ini sudah saya ketikin dulu, udah saya siapin dulu untuk datanya ya. Kemudian ada beberapa script yang perlu ditambahkan. Pertama kita import sistem data dan import sistem data.oledb ini. Ini koneksi kita tuh menggunakan koneksi OLEDB ya. Terus di dalam modul koneksinya kita bikin dua variabel, yaitu connection string asString, lalu connection aja as OLEDB connection. Itu kita buat dua variabel public ini. Kemudian kita bikin fungsi yang namanya connect database, connect underscore database. Bikin ini subnya, ini end subnya ya. Nah, untuk isinya, saya tidak perlu teman-teman ketikin manual nih, ada data ini ya, panjang string ini.
Itu tidak perlu ketikin manual, tapi kita coba generate si connection string ini. Caranya kita masuk ke menu Tools, lalu ada Connect to Database. Kita klik aja nih ya. Lalu ini coba change dulu nih data source-nya nih, kita change. Di sini ada beberapa pilihan database ya. Atau data source-nya kita ada beberapa. Kita pilih aja yang Microsoft Access Database. Ini. Oke, kemudian database file-nya kita browse. Kita cari tempat kita nyimpen file database tadi. Nah, saya di sini. Nah, ini ada academic ya, academic ACCDB. Ini untuk versi 2013 ke atas. Kita open. Nah, lalu username dan password biarkan aja, lalu kita test connection. Kalau muncul test connection success, berarti koneksi sudah bisa terbangun. Gitu. Kita okekan dulu aja. Nanti di sebelah kiri bawah ini ada server explore nih. Kalau tidak ada, berarti ada di menu Windows, kita munculkan dulu. Server explore, di view. Di view, kalau tidak ada, munculkan di sini nih, server explore ya. Nah, di sini muncul nih academic ACCDB. Nah, kita klik kanan, lalu properties di sini. Klik kanan, properties. Klik kanan, modify connection. Lalu kita ke advanced. Nah, ini ada di bawah sini, ini ada provider nih ya. Ini kita copyin nih, semua ini nih. Semua teks yang ada di sini nih. Provider Microsoft AC OLED DB12 segala macam sampai akhir. Kita copyin. Lalu ini oke aja dulu. Nah, barulah dalam constring ini paste. Jangan lupa dipakai pastein dulu aja ini. Lalu kita hapus kutip awal sama kutip di tengah sini. Lalu kita tambahkan kutip di awal sini dan kutip di akhir sini. Oke, jadilah sebuah connection string yang tidak perlu repot-repot ketik, tapi tinggal copy paste. Jadi ini connection string-nya adalah providernya menggunakan Microsoft AC OLED DB versi 12. Mungkin teman-teman bisa jadi beda versi, itu tergantung Microsoft Office yang diinstal versi berapa. Kebetulan di saya tuh versi ini versi 12 gitu ya. Kemudian data source-nya ini alamat si file database kita. Nah ini. Kebetulan saya nyimpennya di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa berbeda, jangan disamain ya. Kita. Kemudian kita bikin lagi selanjutnya, script selanjutnya adalah koneksi sama dengan new OLED DB connection, isinya adalah connection string yang tadi. Lalu kita try, kita coba connectionnya dibuka nih, connection.open gitu kan ya. Jika koneksinya terbuka, maka kita akan memunculkan message box dengan teksnya adalah database connected gitu ya. Ini message box buttonnya oke, lalu ada icon information gitu kan ya. Ini kita ganti jadi information. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak gagal connect ya, dia akan muncul message box dengan isi not connected gitu ya. Tapi jika gagal, dia akan memunculkan message box isi message-nya, isi kegagalannya. Lalu finally koneksinya ditutup dan end try. Seperti itu. Ini untuk file koneksinya. Jadi idenya adalah setiap kita buka aplikasi, maka koneksi ini dibentuk. Koneksi ke database ini dibentuk. Jadi setiap buka aplikasi berarti setiap kita buka menu utama nih ya. Setiap kita buka menu utama, maka kita konekin aplikasi kita ke database. Nah, untuk connect ke database-nya, kita buka menu utama,
Ini untuk exit, ini untuk masuk ke halaman list, ini halaman tambah, halaman about. Nah, ini di menu utama load, kita cukup panggil connect database. Ini aja. Connect database itu adalah sebuah fungsi dari modul koneksi. Nah, ini connect database. Jadi setiap menu utama dibuka, dia akan mencoba mengkonekkan ke database. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ada syaratnya sebenarnya. Ketika VB kita mau coba konekin ke database, nah ini Microsoft Access kita itu harus dalam keadaan tertutup. Jadi sebaiknya kita close dulu Microsoft Access-nya, baru kita coba jalankan project-nya. Jadi jangan mencoba mengkonekkan database, tapi si Microsoft Access kebuka. Biasanya adalah ke-lock. Jadi kalau dia kekunci gitu ya, maka mau kita modify database dari aplikasi pun tidak akan terbuka, tidak akan tersimpan gitu kan ya, karena dia prosesnya terkunci oleh satu yang aplikasi yang terbukanya itu Microsoft Access. Tapi kalau kita menggunakan VB kita dibuka, berarti harus ditutup dulu. Jadi hanya boleh satu koneksi gitu ya. Jadi cirinya seperti apa? Nah ini ketika ada file tambahan ini nih, laccdb, ini berarti ada satu yang sedang terbuka koneksinya nih. Lalu dia mengunci dirinya sendiri. Itu karena biasanya adalah ini nih. Ini sedang dibuka. Jadi kalau kita delete connection-nya, terus kita balik lagi sini, nah ini lock-nya hilang. Si file tambahan tadi laccdb itu hilang. Kalau kita buka lagi nih database ini, kita buka di layout Microsoft Access ya, maka dia terbentuk juga nih file lock ini. Jadi si database ini tuh hanya bisa dibuka sekali oleh satu aplikasi. Kalau kita close, maka filenya hilang. Nah, sekarang kita coba buka database lewat VB ini. Kita start aja. Nah, ini muncul message box ya, isinya database connected. Berarti aplikasi kita sudah terkoneksi dengan database, walaupun kita belum melakukan action apapun ya, hanya melakukan connect aja. Kita bisa lihat juga di sini. Oh, karena kita belum melakukan aksi, jadi di sini belum ada lognya ya. Nanti kalau mungkin sudah melakukan aksi, mungkin ada file log accdb di sini. Kalau kita masuk ke menu list di sini, ini belum ya, tabel data ini belum masuk ke database ini. Jadi masih statis kalau ini, belum dinamis. Form tambah pun, saya nambahin beberapa komponennya di sini ya, dari pertemuan kemarin. Ini juga masih belum connect ke database karena kita belum nambahin scriptnya. Jadi baru koneksinya saja, belum action read, insert, update, ataupun delete. Jadi masih baru connect ke database. Tapi ya ini hanya seperti ini sih scriptnya. Cukup dipahami ya. Jadi goal kita di pertemuan 7 ini adalah kita buat sebuah database menggunakan Microsoft Access ya. Seperti ini. Dan seperti ini datanya gitu ya. Lalu VB kita buatkan sebuah modul koneksi untuk connect dulu deh, walaupun belum melakukan aksi select atau insert atau update atau delete, tapi baru connect-kan dulu. Dan kita pasang script koneksi ini setiap kita buka menu utama. Nah ini. Itu sih goal dari pertemuan ke-7 ini. Rasanya mudah dipahami ya, jadi tidak banyak dulu dan tidak ribet dulu sih, hanya koneksi dulu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya untuk pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Silahkan dipraktekkan juga.
Juga coba kalau misalkan gagal, nanti ada message nih. Karena saya udah munculkan di sini ya message-nya. Jadi kalau gagal bisa dilihat apa kesalahan ketika gagal koneksinya. Di sini dimunculkan message-nya, nanti muncul message-nya. Tapi kalau berhasil nanti muncul message ini. Oke, mungkin saya akhiri aja video pertemuan ke-7 kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda dan lebih dalam lagi mengenai VB dan database. Saya tutup video kali ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.